Sempat sesumbar meminta keadilan atas kasus penipuan yang dilaporkannya terkait penipuan sejumlah aset armada roda 4, pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak belakangan dikabarkan justru meminta damai terhadap terlapor bernama Christopher Stefanus Budianto. Kabar itu kami dapatkan kemarin dari keterangan kuasa hukum Stefan. Menurut informasi klien kami itu dihubungi sama Bapak Vincent, di mana Bapak Vincent ingin mengajak damai dengan ada bagaimana bentuk perdamaian yang diinginkan. Nah, makanya klien kami menyarankan agar lebih konkret, itu lebih bagus menghubungi satu pintu, yaitu kuasa hukum daripada klien kami, yaitu kami sendiri, Law Firm Dr. Toga Situmorang. Nah, ini yang agar kita bisa implementasikan apa-apa aja pokok-pokok yang memang diinginkan oleh pihak Vincent ataupun yang diinginkan oleh pihak Stefanus sebagai klien kami. Keinginan untuk damai dari Jeddah dan Vincent memang terasa janggal. Apalagi sebelumnya secara eksklusif kepada tim kami, baik Jeddah maupun Vincent sempat mencurahkan isi hatinya ihwal dugaan penipuan yang dialaminya hingga sejumlah aset raib. Saat ini masih saksi-saksi semua udah dipanggil, udah di BAP, sekarang lagi di fase memanggil terlapor. Ini sekarang maksudnya di tahap mau lapor, panggil yang pertama kali gitu. Kalau kita sendiri sih belum dapat kabar bahwa terlapor sudah datang menemui Aparat kepolisian belum. belum gitu. Mungkin ada berjarak sampai dibuat panggilan kedua kan. Sampai tanggal 15 laporan tersebut, satu, surat klarifikasi pun kita tidak diberitahu. Kedua, surat somasi 1, somasi 2 juga tidak tahu. Ujung-ujung udah ada laporan polisi, ujung-ujung sudah ada press conference. Ini yang kita sayangkan. Kenapa nggak kita duduk dulu, musyawarah dulu terkait permasalahan ini? Bahkan kala itu ia mengungkapkan sejumlah rencana masa depan El Barak terancam batal setelah tertipu aset miliaran rupiah. Saat ini kalau kita mau kemana-mana ya kita nanya dulu ke mama papanya si Jess kalau mereka pakai mobil atau enggak, karena mereka kan juga udah umur, jadi nggak mungkin dong orang tua dia kita suruh pakai aplikasi online untuk pesen mobil ya, itu mah nggak tahu diri. Jadi kadang-kadang mereka harus pakai mobil ya kita mau nggak mau harus pakai aplikasi online. Tapi mengapa kini justru Jeddah dan Vincent meminta damai? Kalau pandangan kami ada sesuatu kejanggalan, tapi kan kita tidak bisa meyakinkan sesuatu yang memang sifatnya asumsi atau opini. Itu kan harus yang bersangkutan sendiri yang menyampaikannya dengan cara tindakan konkret. Betul, nah itu kita kan nggak tahu kenapa tiba-tiba yang begitu menggebu-gebunya daripada kubu itu menghubungi klien kami sehingga mengajak suatu itikat adanya mencari solusi. Nah, kalau memang mencari solusi, otomatis dengan tangan terbuka kami mau, betul nggak? Nah, ini yang kita juga tidak mengerti kenapa seperti itu. Harusnya kan kita dari awal sudah tahu nih, kami sebagai kuasa hukum, harusnya kan kuasa hukum Vincent hubungi kami, atau saudari Vincent menghubungi kami. Kan dari awal kita mintanya Vincent ke kami, bukan langsung ke prinsipal. Itu yang kita sangat sayangkan. Ya, apa yang membuat Jeddah dan Vincent mundur? Benarkah ia tak punya alat bukti yang kuat untuk menjerat Stefan? Benarkah sejoli ini juga ogah menjalani masa-masa pelik mengikuti serentetan sidang kasus yang dilaporkannya? Atau sebaliknya, takut karena akan dilaporkan balik kubu Stefan? Saya tidak dapat menjelaskan secara global, hanya klien kami memberi kabar bahwa telah dihubungi oleh saya mengajak untuk bisa dibikin formula untuk perdamaiannya bentuknya bagaimana. Nah, kalau kami sendiri kan sudah mempersiapkan, artinya ada yang namanya non-profit, ada yang namanya profit. Kalau non-profit itu kan sudah ada 2 jenis mobil, yaitu Alfa dan Nipper plus uang $20.000, bukan $30.000. Nah, kalau yang profit itu kan bentuknya kerjasama, masing-masing apa uang. Nah, yang kita jabarkan biar sama-sama jelas, biar sama-sama enak.
etika baik kalian kayak gimana. Memang sempat dibilang mereka mau mediasi dan ketemu. Cuma etika baiknya tuh menurut saya agak gimana ya, masa kita sebagai korban suruh datang ke kantor? Nggak bisa dong, maksudnya kita yang korban, ya udah ketemuin kita, datanglah sini ke Indonesia, ke Jakarta, ya kan? Jangan suruh kita ke kantor kalian. Ya kalau emang mau damai ya udah ayo. Nah itu yang mesti kita buat atau tuangkan di dalam suatu perjanjian perdamaian tadi. Tapi intinya utamanya kami menginginkan itikat baik daripada saudari Jessica Iskandar ataupun saudara Vincent. Pertama yaitu harus mencabut dulu dong laporan dia di Polda Metro kalau memang ada itikat seperti itu. Itu yang kita harapkan. Dan kalaupun nanti memang ada perdamaian tersebut, tadi saya sudah bilang ada yang non-profit, ada yang profit. Nah, kalau yang profit ini kan yang tadi kita kan sama-sama taruh uang, sama-sama taruh untuk usaha. Nah, ini yang harus kita jabarkan. Kalau yang masalah mobil, otomatis mobil yang dikembalikan mobil. Itu bukan mobil Jessica. Itu kan tadi saya bilang, itu kan profit kerjasama. Jadi makanya dari awal saya sudah jelaskan, yang dimaksud 11 mobil, itu mobil apa? Yang kita tahu hanya 2 saja yang miliknya Jessica Iskandar. Yang lainnya itu adalah kerjasama. Yang pribadi ya? Iya. Ya, itu hanya 2, Mini Cooper dengan Alphard. Di mana Alphard itu dibawa dari Jakarta dipindahkan ke Bali. Semua posisi kendaraan itu ada di Bali. Locus tempus dolusnya ada di Bali, bukan di Jakarta. Hingga kemarin keterangan dari kuasa hukum Stefan ini memang belum direspon kubu Jedar. Tapi kabarnya kubu Stefan juga tengah berupaya melaporkan para pihak yang sempat ikut menyuarakan kasus laporan Jedar ini melalui media sosial. Bahkan kubu Stefan berencana melaporkan Deddy Corbuzier karena sempat mengundang Jedar di acara podcast miliknya, hingga berencana melaporkan pihak selain Deddy ke Polres Bali karena telah diduga telah melakukan ujaran kebencian. Masih untung karena kalian dikenal orang. Kalau ini kejadian di orang lain nggak dikenal orang kan bisa apa ini kejadian ini, berarti dia ngerugiin orang lain juga dengan begitu. Dan gue berpikir ya, dia tuh pakai nama kalian berdua juga untuk ngambil trust orang-orang loh. Yang kita dengar juga gitu mas tadi. Dan juga ada banyak orang yang berpikir kita juga terlibat. Dikira kita yang juga punya saham di situ, padahal no. We don't have saham di situ. We have car units di situ. Itu iya. It is gone. Ada sekarang mungkin dinikmatin sama orang. Kalau Vincent pribadi ataupun Jessica Iskandar pribadi dia mau mencabut dan mau melakukan perdamaian, otomatis case-nya kita tutup dong. Pak Deddy Corbuzier ya, Pak. Oh iya. Itu kan juga ada jadi ngelebar itu. Jadi ada dugaan di situ kata-kata yang memang yang tidak semestinya diucapkan kepada suku atau ras tertentu yang ada di Indonesia. Nah itu kita sudah siapkan itu nantinya untuk melanjutkan perkaranya kepada pihak kepolisian. Dan kebetulan ini kita sudah laporkan ini. Ya, kalau di sininya ya jelas ya, itu Deddy Corbuzier YouTube-nya itu. Kebetulan beliau sendiri sebagai pelapornya. Ini yang kita sangat sayangkan. Artinya, kalau kita masalah konteks hukum antara pelapor dengan terlapor, cukup kanalnya di situ saja. Jangan diseret-seret kemana-mana atau membuat suatu gerakan-gerakan yang memang akhirnya menyimpang dari maksud tujuan pelapor. Itu yang kita sangat sayangkan. Sebenarnya ini bukan ranahnya negara pidana. Ini ranahnya ke keperdataan. Apalagi dibungkus dengan statement-statement yang memang tendensius. Ini kan merugikan nama baik klien kami, termasuk juga kami sebagai kuasa hukum, sebagai profesi pengacara. Ini perlu banyak yang menyerang kami dengan nada-nada negatif. Itu kan juga nggak fair. Jelas. Karena apa? Di dalam aturan hukum itu jelas bahwa yang bisa memutuskan seseorang itu diduga melakukan suatu tindak pidana penipuan
itu setelah ada putusannya ikra dari pengadilan. Itu yang namanya bahasa Latinnya equality before the law, presumption of innocence. Equality before the law itu adalah persamaan hak di mata hukum. Dan yang namanya presumption of innocence adalah ajas praduga tidak bersalah. Sebelum ada ketuk palu dari hakim, tidak ada satu orang pun bisa menjudge, menghakimi orang lain.